hadir pada sore hari ini di rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming pada sore hari ini di rumah masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita akan menyiapkan hati kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Kepadamu
Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Keberadaan kami pada sore hari ini di dalam rumah-Mu, kami boleh masih diberikan waktu untuk berbakti kepada-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, seluruh yang boleh kami berikan pada sore hari ini di hadapan-Mu boleh menyukakan bahkan menyenangkan hati-Mu. Layakan seluruh kehidupan kami, agar semua yang boleh kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai, bahkan kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memuji Engkau lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia.
di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Keberadaan kami kepada kesempatan sore hari ini hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh cinta kasih-Mu Tuhan kami boleh hidup dan menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk memberikan pujian kami, memberikan hormat kami, memberikan sanjungan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan sore hari ini Tuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, baik di tempat ini Tuhan, biar semua yang kami kerjakan menyenangkan bahkan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menguatkan kami, memberkati hidup kami, membekali hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita senang sore hari ini dapat beribadah kembali kepada Tuhan, memuji-muji, memuliakan Dia. Tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan akan disambung pada sore hari ini ya. Jadi saya harap saudara-saudara yang mengikuti tadi pagi lanjutkan lagi pada sore hari ini ya. Biasanya saya khotbah pagi dan sore sama karena yang datang itu hadir, tapi karena lewat live streaming seperti ini saudara bisa ikuti ya dua-dua, baik yang pagi maupun yang sore. Dan jadi saya juga khotbahnya khotbah lanjutan. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang hari raya Israel yang 3 secara garis besarnya dan kemudian dibagi menjadi 7, yaitu hari raya Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun dibagi lagi menjadi 3, yaitu hari bunyi Nafiri atau Seruni atau Sangkakala, hari raya Sangkakala, hari raya Gafirat Besar atau disebut dengan hari raya Pendamaian. Dan yang terakhir itu hari raya Pondok Daun, walaupun 3 dibagi menjadi 7 ya. Tadi pagi saya sudah sampaikan tentang Paskah itu yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu hari raya Paskah sendiri, roti tidak beragi, dan kemudian nanti buah sulung. Hari raya roti tidak beragi akan saya sampaikan pada hari Jumat nanti di kebaktian kematian Tuhan, dan hari raya buah sulung akan kita rayakan nanti pada hari raya kenaikan Tuhan, yaitu hari Minggu, yaitu Tuhan Yesus buah sulung. Jadi tepat juga dengan hari kebangkitan itu. Nah, tadi pagi saya sudah beritakan tentang Paskah itu. Ada beberapa hal tentang Paskah di bagian pertama, Paskah bagian pertama. Sebab Paskah itu sendiri dibagi 3 tadi, yaitu Paskah itu sendiri, kemudian hari raya roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. Paskah itu tadinya terjadi pada bulan 7 atau bulan Abib, bulan sempurna sebenarnya, tetapi menjadi permulaan bulan, menjadi bulan pertama ya. Jadi penentu bagi bangsa Israel untuk melangkah keluar dari perbudakan ya. Jadi penentu bagi mereka dalam bulan Nisan itu atau bulan 7 menjadi bulan pertama ya. Bulan Abib menjadi bulan Nisan. Nah, Paskah tadinya saudara dirayakan pertama kali di Mesir pada waktu mereka masih ada di Mesir. Saudara, menjadi tahun baru buat kita dalam perjanjian baru ya. Itu menjadi awal kehidupan kita atau kelahiran baru lewat pertobatan tentunya ya. Lewat pertobatan setelah dengar firman Tuhan, kita menerima tebusan darah anak domba, kita bertobat, kita lahir baru, barulah bisa melihat kerajaan Allah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3. Kemudian langkah kedua, kita dipilih. Domba itu dipilih ya. Mereka domba umur 1 tahun tidak bercela, dan kemudian dipilih, diambil pada hari yang pertama, disimpan sampai pada hari yang ke-10, hari yang ke-14, hari 10 sampai 14 disimpan, dikarantina sampai nanti hari yang ke-14 disembelih domba itu ya. 4 hari berbicara tentang 4000 tahun Tuhan Yesus disimpan sebelum dia, itu tafsiran ya, sebelum dia disembelih atau sebelum dia disalibkan. Nah,
saudara dan saya juga dipilih di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Di dalam Yesus saudara dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita menjadi milik Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, tadi pagi juga saya sudah sampaikan, pengganti, ya. Domba itu pengganti untuk bangsa Israel supaya mereka tidak kena tulah, ya. Begitu juga darah itu dipercik di jenang dan ambang pintu, berbicara tentang darah yang menyelamatkan bangsa Israel dari murka atau dari bala atau tulah, ya. Terjemahan lama gunakan kata bala, terjemahan baru tulah. Kemudian saudara, bangsa Israel bisa selamat, saudara dan saya juga. Saudara bebas dari dosa. 1 Petrus 2 ayat 24-25, dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, dan seluruh dosa-dosa kita dia yang tanggung, dia sebagai pengganti. Yang keempat, penebusan, saudara, ya. Melalui Keluaran 12 ayat 13, Tuhan Yesus di domba itu, ya, ada dikasih tanda darah itu tadi di ambang dan jenang pintu. Buat saudara dan saya, darah Yesus, ya, telah menebus kita sehingga kita mendapat pengampunan dari dosa, sehingga kita bebas dari maut, ya. Saudara, Paskah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Paskah buat saudara dan saya, kita dibebaskan dari dosa karena ada penebusan oleh darah Yesus. Yang kelima, sekarang saya mulai pada sore hari ini kita lihat pendamaian, ya. Jadi melalui korban Paskah ada pendamaian, membuka jalan baru bagi bangsa Israel untuk dapat beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi 9 tulah sebelumnya, walaupun sudah dihukum Mesir, tetapi Firaun tetap tidak bisa membebaskan bangsa Israel, membolehkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Walaupun janji-janji, tetapi tetap tidak boleh. Harus korban domba Paskah terlebih dahulu. Itulah yang mengakhiri tulah bagi bangsa Mesir, dan itu yang membuka jalan bagi bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Keluaran 12 ayat 31 coba tampilkan di dalam ayat ini. Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, dikatakan oleh Firaun karena dia, saudara, sudah menderita semua, mati kematian anak sulung, domba, kambing, semua ternak-ternak juga mati, ya. Lalu bangunlah malam itu, dipanggilnya lah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi inilah, saudara, kita lihat awal bagaimana bangsa Israel boleh keluar dari Mesir, ya. Ada mereka mempunyai kesempatan beribadah kepada Allah, ya. Dan begitu juga dengan saudara dan saya, ya. Di dalam Ibrani pasal 10, ya, coba kita tampilkan untuk perjanjian baru ayat 19 dan 20. Oleh darah Yesus, saudara dan saya boleh masuk ke dalam tempat kudus, ya. Ibrani 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka sekian lama tidak dapat beribadah di tanah Mesir, ya, karena mereka ada dalam perbudakan. Tetapi setelah ada pendamaian, kita lihat Tuhan izinkan mereka keluar dari Mesir dan dapat beribadah kepada Tuhan nanti di padang belantara. Buat saudara dan saya yang hidup dalam perjanjian baru ini, melalui korban darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian masuk dalam, ya, tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib,
satu peristiwa yang luar biasa terjadi, yaitu tirai di bait Allah itu tercirak, terbelah dari atas ke bawah. Itu berarti semua peribadatan dalam perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus, ya. Dalam perjanjian lama kita lihat bangsa Israel, ya, waktu di padang belantara disuruh oleh Tuhan membangun tabernakel atau kemah sembahyang. Nah, di antara ruang suci dan ruang maha suci ada tabir, tirai. Dan tirai inilah yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci, ya. Bangsa Israel hanya bisa, imam-imam dalam hal ini suku Lewi hanya bisa masuk ke ruang kudus, ya. Imam-imam, hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang maha kudus yang melayani. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai yang ada memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci itu tercirak, sehingga imam-imam pun sudah bisa masuk ke ruang maha suci. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita ini adalah imamat yang rajani. Semua kita imam-imam. Itu sebabnya kami harapkan juga bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masing-masing ya bisa menjadi imam. Kalau kita tidak diizinkan, bukan tidak diizinkan saudara, kita bijaksana untuk menjaga jangan sampai virus corona itu berjangkit. Kita bijaksana supaya memutus penularan virus corona. Itulah tujuan pemerintah dan tujuan kita juga, sehingga kita beribadah melalui cara live streaming seperti ini, ya. Jadi menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, sebab virus corona ini kehebatannya adalah cara penularannya. Itu sebabnya kita ikuti cara pemerintah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan sudah buka jalan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saat itu tirai bait Allah tercirak, ya, waktu berteriak tetelestai, sudah selesai, dan tirai itu tercirak, saudara. Hubungan antara ruang suci dan ruang maha suci sudah terhubung. Saudara dan saya langsung terhubung dengan Bapa di sorga, ya. Kita tidak lagi melalui imam yang tetapi langsung kepada Allah kita dapat berhubungan, sebab tidak ada lagi pembatas. Saudara dan saya dapat beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau dulu melalui imam-imam yang akan menjadi pengantara, tetapi sekarang kita langsung kepada Tuhan. Pendamaian sudah berlaku, dan darah Yesus yang membuat kita, saudara, bisa langsung kepada Tuhan, sebab Dia sudah membuka tabir itu dirinya sendiri. Yang sekarang yang keenam, penyucian dan pembenaran. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 7, bangsa Israel disuruh untuk makan roti tidak beragi, ya. Silakan, roti tidak beragi itu berbicara tentang dosa, berbicara tentang ragi, berbicara tentang dosa, ya. Di dalam Keluaran 12 ayat 7 dulu. Kemudian dari darahnya haruslah, ya, Keluaran 12 ayat 7. Dan kedua tiang pintu pada ambang pintu di rumah dan orang di rumah di mana orang memakannya, ya. Ayat selanjutnya 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi ada roti tidak beragi, saudara. Dan memang selama 7 hari mereka tidak boleh ada ragi di rumah mereka. Nah, nanti kita rayakan, saya akan sampaikan roti tidak beragi pada hari Jumat nanti. Tapi saudara, sore hari ini kita lihat itu sebagai dosa. 1 Korintus 5 ayat 8, dalam perjanjian baru dijelaskan tentang ragi ini. 1 Korintus 5 ayat 8. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama,
bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, Paskah berbicara tentang penyucian dan pembenaran hidup orang-orang percaya melalui pengorbanan Yesus. Saudara dan saya disucikan dari dosa, dibenarkan oleh Tuhan. Ya, setelah kita disucikan, kita dianggap benar, kita dikuduskan. Jadi roti yang tidak beragi ini berbicara tentang kemurnian dan kebenaran. Tapi saudara, kita harus jangan dengan ragi yang lama. Ada beberapa jenis ragi, nanti kita lihat di dalam hari Jumat. Tapi sore hari ini kita lihat ada kemurnian dan ada kebenaran yang dihasilkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib Kalvari. Tadinya kita orang berdosa, tadinya kita orang yang tidak benar, orang yang jahat sekalipun, tetapi karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib, Dia membenarkan kita, Dia menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa maut. Tapi pasal 6 ayat 23 katakan kasih karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dia menyucikan, mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan, dimurnikan, dan kita bisa hidup dalam kebenaran. Baru yang ketujuh, penyelamatan. Ya. Keluaran pasal 12 ayat 26 dan 27. Keluaran pasal 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat penyelamatan untuk bangsa Israel. Disitulah mereka mulai menyembah kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel di rumah-rumah mereka diisolasi, ya, tidak boleh keluar pada malam hari itu sebab malaikat maut sementara mencari mangsa untuk membinasakan semua yang ada di luar. Demikian juga rumah-rumah dari orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darah di sana, saudara. Maka kematian anak sulung, kematian semua ternak-ternak apa saja yang sulung, mati semua, saudara. Jadi suatu hal yang sangat mengerikan. Kalau virus corona ini melanda dunia hari-hari ini, sangat mengerikan. Begitu juga yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Tetapi kita melihat sebelum corona muncul pun Tuhan sudah mengisolasi, ya, orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan. Tuhan mengisolasi bangsa Israel waktu mereka masih ada di Mesir, saudara. Mereka diisolasi, mereka ditempatkan di Gosen sehingga mereka tidak kena tulah. 10 tulah itu pun tidak ada satu yang mengenai bangsa Israel kecuali mereka melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, bangsa Israel diselamatkan dari tulah itu, dan setelah mereka tadi didamaikan, mereka dapat menyembah kepada Tuhan. Ya, jalan baru terbuka bagi mereka menyembah kepada Tuhan. Saudara dan saya, setelah kita percaya, setelah kita bertobat, setelah pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Kita diselamatkan, tapi juga kita, saudara, bisa datang menyembah kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ini untuk perjanjian baru bagi kita, keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk
beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, betapa kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Termasuk juga semua bala atau tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Nah, di sana ada penyakit sampar, penyakit menular. Tuhan juga mau melindungi saudara dan saya dari penyakit ini pun kalau kita tetap ada di dalam rumah, dilindungan daripada Tuhan, ya. Ada tanda darah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu 7 hal yang kita bisa lihat. Nah, kita lihat kesimpulannya, mengapa kita harus merayakan Paskah? Mengapa bangsa Israel harus merayakan Paskah? Ulangan pasal 16 ayat 2 dan 3. Ulangan pasal 16 ayat 2 dan 3. Ya. Ulangan 16 ayat 2 dan 3. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya, perhatikan, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, kita rayakan Paskah supaya saudara dan saya juga tidak akan pernah melupakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya harus tetap ingat bagaimana Tuhan menjadi korban dalam hidup kita untuk membuat kita diselamatkan dari maut, dari penghukuman, dari dosa, dan kita bisa berhubungan dengan Allah. Jadi mungkin saudara, kok kita selalu tiap tahun merayakan Paskah? Karena Tuhan mau kita mengingat bangsa Israel, bahkan seumur hidup kita jangan sampai melupakan pengorbanan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nah, ingat pengorbanan Yesus yang membawa kita keluar dari dosa, perbudakan, perhambaan, dari hidup lama kepada hidup baru, dari kehidupan yang tadinya berdosa, tidak mempunyai pengharapan untuk masuk dalam kerajaan sorga, tetapi Dia selamatkan, Dia tebus, Dia ampuni segala dosa kita, Dia bayar, Dia gantikan hukuman, Dia perdamaikan kita dengan Allah, dan kita bisa mengalami penyucian dari dosa, pembebasan dari dosa, kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5 ayat 1 sebagai ayat penutup pada sore hari ini. Coba kita lihat Galatia pasal 5 ayat pertama. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Kita semua sudah diselamatkan, ya. Negara kita merdeka, tetapi masih ada banyak orang-orang yang belum dimerdekakan oleh Kristus. Tadi pagi saya sampaikan bahwa domba itu untuk keluarga dan juga untuk tetangga-tetangga, ya. Jadi keselamatan itu Yesus untuk seisi keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, saudara bagikan itu domba Paskah supaya mereka juga diselamatkan. Kalau ada tetangga kenalan kita yang belum ikut, masih saudara belum mengenal Tuhan, saudara bisa sampaikan itu supaya mereka juga diselamatkan, dibebaskan dari kutuk, dari kuk perhambaan itu. Nah, itu firman Allah yang saya dapat sampaikan pada sore hari ini. Biarlah kita semua mau setia sampai ke akhir. Dan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh pemimpin-pemimpin kita taati pada saat kita mengalami kesulitan beribadah secara biasa, tapi secara online seperti ini kita dapat lakukan. Sebenarnya itu juga ada bahagian dari maksud Tuhan, yaitu supaya semua kita bisa melayani di rumah-rumah,
supaya beribadah dengan cara-cara yang luar biasa. Mungkin juga iblis senang dengan kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi saudara, sebenarnya itu sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Iblis tidak mengerti hal itu, yaitu apa? Melatih semua anak-anak Tuhan untuk bisa beribadah di mana saja, kapan saja, dan beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun tidak di rumah ibadah. Pertama. Yang kedua, saudara, gereja itu bukan bangunan. Ya, gereja itu bukan bangunan. Tapi gereja itu adalah orang-orang yang percaya, yang sudah dipanggil keluar dari dosa kepada kebenaran, kepada terang yang ajaib. Itulah artinya gereja. Jadi bukan bangunan. Bangunan ini akan lenyap, tapi gereja akan tetap utuh. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, ya, alam maut pun tidak dapat menguasai gereja yang dibangun oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa kita bersyukur perlindungan Tuhan begitu dahsyat. Itu sebabnya jangan pernah melupakan pengorbanan Yesus, dan kita tetap setia sampai ke akhir. Kita berdoa supaya virus ini segera berlalu. Tetapi saudara, hasilnya luar biasa. Kenapa? Ada banyak di Spanyol itu, saudara, orang-orang di jalan-jalan mereka berdoa, mengangkat tangan, berteriak-teriak, berseru kepada Tuhan, karena begitu dahsyat pengaruh dari maut itu. Di Italia ada yang kaya sekali di sana, dia lompat dari bangunan yang sangat tinggi karena semua keluarganya sudah mati kena corona. Ya, jadi saudara, kita lihat ada pertobatan yang luar biasa terjadi, tetapi ada juga yang tidak punya pengharapan dan tidak mengenal Tuhan. Bisa seperti itu, kekayaannya luar biasa, miliarder saudara, tetapi justru karena dia mungkin tidak percaya sama Tuhan, nah lompat. Tapi anak-anak Tuhan tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita berdoa supaya Tuhan segera lalukan virus ini dan menghasilkan kebangunan rohani bagi dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan dulu satu nyanyian, Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Beri Dia pujian dan hormat. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia mati untuk dosa dan kesalahan kita. Tuhan, Dia mati untuk menyelamatkan kita. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
berdoa di tempat masing-masing di rumah. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur. Pengorbananmu begitu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, sehingga kami orang berdosa bisa memperoleh pengampunan, memperoleh keselamatan, memperoleh pendamaian dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah dapat membalas kasih-Mu. Dengan apa kami dapat balas semua Tuhan kebaikan pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih buat Paskah ini Tuhan. Terima kasih buat kematian Tuhan yang akan kami rayakan pada hari Kamis. Tuhan menyertai dan memberkati seluruh umat-umat-Mu. Tuhan, firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, membuat kami lebih kuat dan tidak akan kembali kepada hidup yang lama, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Seluruh sidang jemaat-Mu, baik di ruangan ini maupun di rumah-rumah, memberkati satu persatu. Kuatkan, teguhkan iman mereka, iman kami semua, supaya kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Jauhkan kami dari dosa. Semua ragi-ragi itu Tuhan lalukan, dan biarlah lagi kesucian dan kebenaran itu yang tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh dunia. Kiranya umat-umat tebusan-Mu Engkau memberkati, Engkau pakai semua menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demikian juga Tuhan, seluruh dunia kiranya terjadi pertobatan, karena virus ini membawa semua orang bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Segala kesombongan dilalukan, segala dosa-dosa dihindarkan, dan biarlah ragi itu boleh dibuang dari semua kehidupan umat manusia. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya Tuhan akan mengadakan kebangunan rohani, mempersiapkan jiwa-jiwa untuk satu tuaian yang besar menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih banyak Bapak. Tolong pemerintah kami, tolong Bapak Presiden Jokowi, pakai dia lebih heran lagi dengan hikmat. Bahkan Tuhan, Engkau pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Segala hikmat Tuhan limpahkan kepadanya, dan juga kami rindu supaya Engkau menyelamatkan dia bersama dengan keluarganya. Seluruh bangsa Indonesia Tuhan juga jaga, lindungi keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Sempurnakan doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Saya akan sampaikan pengumuman untuk jadwal ibadah dan doa seminggu ke depan, masih lewat streaming Instagram dan Facebook. Pada hari Kamis di tanggal 9 akan ada doa dan ibadah di ruang doa di atas jam 7 atau jam 19. Kemudian hari Jumat tanggal 10 pukul 6 pagi kita akan adakan ibadah kematian Tuhan lewat streaming disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu karena perjamuan suci lewat streaming, untuk saudara yang ada di rumah bisa mengambil roti dan anggur perjamuan suci di kantor atau di pastori. Yang sudah mendaftar bisa ambil, dan kemudian nanti akan saya atur jamnya, jam pengambilan supaya tidak gerombol dan berkerumun, jadi supaya juga kita menghindari banyak orang. Kemudian pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Jumat, akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat yang lewat streaming untuk mengikuti. Jadi bersamaan seperti kita ibadah di tempat ini. Jadi kalau Bapak Gembala sampaikan firman, setelah itu baru perjamuan suci, jadi kita serentak bersama-sama. Itu himbauan kami supaya tidak ada yang sendiri-sendiri. Karena yang terpenting di sini adalah saat kita dengar kebenaran firman Tuhan, dan saat kita firman Allah itu menjadi penguat dan menjadi kita untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kemudian untuk telur-telur Paskah bisa dikumpulkan di pastori mulai tanggal 5 atau besok, dan juga telur asin matang tanggal 11. Saya menghimbau saat saudara ambil roti perjamuan bisa langsung membawa telur-telur itu supaya tidak dua kali kerja wirawiri ke gereja, ya, itu saja. Kemudian untuk Minggu tanggal 12 ibadah kenaikan Tuhan masih lewat streaming. Yang mau hadir silakan.
Di sana nanti ada pembagian ayat Paskah dan telur Paskah. Dan ini jadwal mungkin bisa berubah melihat kondisi ya. Jadi kalau yang telur itu bisa kita bagikan ataupun diambil, ataupun diantar, yang dalam kota bisa ambil, yang luar kota nanti diantar. Kita melihat situasi. Demikian jadwal ibadah. Dan satu lagi mungkin persembahan ya. Persembahan saudara bisa, karena itu merupakan satu kecintaan bahwa kita membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Persembahan itu bisa langsung saudara kirim ke sekretariat ataupun transfer lewat rekening yang sudah saya share ke WA. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau ada pengumuman lanjut akan saya tambahan. Kalau saudara tidak bisa mengikuti live streaming, saudara bisa hadir di gereja lewat pintu samping ya. Jadi tetap bisa mengikuti ibadah. Itu saja pengumuman. Mungkin kalau ada tambahan saya share lagi lewat WA. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat sebuah pujian. Bapak terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak terima kasih. Berdiri bersama-sama. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berdoa, kalau saudara mempunyai kebutuhan khusus di rumah atau di mana saja saudara berada, ambil waktu. Saudara yakin ada Tuhan bersama dengan saudara. Saya akan berdoa. Kalau saudara punya keperluan khusus, taruh tangan kirimu di dada, tangan kanan diangkat. Kita berdoa bersama-sama. Yakini Tuhan mendengar. Tuhan tahu persoalan yang saudara hadapi. Dia mengerti apa yang Dia buat untuk saudara. Silakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dari ruangan gereja ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua kami, terlebih jemaat-jemaat, ada yang di rumah-rumah di mana saja mereka berada, mempunyai keperluan khusus Tuhan. Sore ini hamba bawa persoalan-persoalan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kepada-Mu Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang memperdulikan umat-umat-Mu, Engkau yang sudah menebus dengan harga yang mahal. Itu sebabnya Tuhan, hamba percaya Engkau akan peduli kepada umat-umat-Mu semua. Walau kami tidak dapat bertatap muka, tetapi Engkau hadir bersama dengan mereka. Jawab kebutuhan mereka Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kiranya seluruh sidang jemaat-Mu berkati dengan limpah. Demikian juga apapun yang mereka perbuat untuk pekerjaan-Mu, balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Yang hadir sebentar akan pulang ke rumah masing-masing, Engkau tibakan dengan selamat. Di rumah masing-masing pun Tuhan kunjungi dan berkati. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera sorgawi. Bahkan pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore Tuhan memberkati. Persembahan untuk yang hadir di tempat langsung bisa.